Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aza, ucap seseorang pria. Aza dan Maiza saling terkejut melihat sosok pria yang memanggil nama Aza. Mei, ayo kita pergi Mei, ajak Aza yang terburu-buru. Maiza langsung menuruti ajakan Aza, ia paham dengan keadaan Aza dan pria itu. Za, tunggu, ucap pria itu dengan memegang tangan Aza. Lepasin tangan aku, sentak Aza. Za, aku mau minta maaf Za, ucapnya. Apa lagi sih? Aku udah maafin kamu tapi gak usah ganggu aku lagi, Vano. Aku cuma mau tebus kesalahan aku, ucap Vano yang lagi-lagi memegang tangan Aza. Aza melepas tangannya dari genggaman Vano. Jangan pegang-pegang tangan aku. Aku sekarang udah jadi istri orang, tegasnya. Maaf Za, aku masih mencintai kamu Za. Itu bukan urusan aku lagi, aku tegasin kamu ya. Aku sekarang udah gak ada perasaan ke kamu sedikit pun. Sekarang aku udah punya suami yang bikin aku bahagia bukan sengsara kayak kamu. Udahlah Van, ngapain lo harus ngejar Aza lagi, kalau lo dulu udah selingkuh sama sepupunya Aza sendiri, ujar Maiza. Gue menyesal Mei, gue cuma mau kembali lagi sama Aza, jawab Vano. Kembali, udah gak ada kesempatan lo kembali sama Aza, dia istri orang sekarang. Masa lo sama Aza udah abis so gak usah berharap lagi, lantang Maiza. Udahlah Mei percuma ngomong sama dia, mending kita pergi dari sini, saut Aza. Za, Vano memegang tangan Aza dengan erat. Lepasin tangan aku, teriak Aza. Aku gak mau lepasin tangan kamu, tegas Vano. Van, lepasin gak, lo gila ya, teriak Maiza yang berusaha membantu Aza. Sementara Vano mendorong Maiza dengan keras hingga terjatuh di lantai. Mei, teriak Aza. Lepasin Van. Sakit, teriak Aza. Baf. Vano terjatuh ke lantai dengan pukulan seseorang dari belakangnya. Aza langsung berlari ke arah Maiza. Lo siapa bro? Tanya Vano. Lo gak harus tahu siapa gue, jawab pria itu. Kurang ajar. Baf. Vano dan keduanya saling bertengkar hingga Vano terkalahkan oleh seseorang pria itu. Lo, gak usah macem-macem sama cewek itu, kalau gak mau hidup lo sengsara, ucapnya sambil melepas keras Vano. Vano tanpa lama-lama pergi dari tempat kafe itu dan seseorang pria itu langsung pergi begitu saja. Mei, gue ngejar orang itu dulu ya, ucap Aza. Iya Za. Aza berlari mengejar pria itu, Kak Farka, teriaknya. Farka berhenti dan membalikkan badannya. Kenapa? Tanyanya. Makasih ya Kak, udah bantuin aku, ucap Aza. Gak usah terima kasih, udah jadi kewajiban gue buat jagain kamu, balas Farka. Kak Farka kok bisa ada di sini? Tanya Aza. Gue lagi ada acara keluarga. Oh ya kamu hati-hati sama mantan kamu itu, ucap Vano. Kok Kak Farka tahu? Dia mantan aku, tanya Aza kebingungan. Raka pernah cerita. Lebih baik kamu segera cepat kembali ke Raka biar aman, nasihat Vano. Iya Kak, gue balik dulu, assalamualaikum, pamit Vano. Waalaikumsalam. Aza kembali menemui Maiza. Lo kenal sama lelaki tadi Za? Tanya Maiza. Aduh gawat, Maiza gak boleh tahu kalau lelaki tadi itu Kak Farka temen dari markasnya Gus Ray, suara hati Aza. Za, kok bengong sih? Enggak ucap Aza. Enggak apa Za? Tanya Maiza. Aku gak kenal, tadi aku ngejar orang itu buat bilang terima kasih aja, balas Aza. Oh, kamu gak apa-apa kan? Tadi, tanya Aza dengan keadaan Maiza. Aman. Syukurlah, ya udah ayo kita balik, ajak Aza. Ayo, tanda pagar tanda pagar tanda pagar. Ngapa lo nyuruh gue kesini, ucap Jeffrey sembari mengemil makanan.
Buat temenin gue, balas cuek Gus Ray. What? Kemana si Aza? Tanyanya. Pulang. Lo berantem Ray? Tanya Jeffrey kebingungan. Gak. Terus. Kenapa Aza pulang? Refreshing. Oh alah. Jeff, panggil Gus Ray. Hah, jawabnya yang masih tengah mengemil. Gue mau cerita sesuatu hal ke lo. Cerita apa? Soal Aza. Kenapa Aza? Dia ket lo. Gue tonjok lo ya, ketus Gus Ray. Slow man, ucap Jeffrey terkekeh kecil, kenapa Aza? Waktu minggu lalu setelah pulang ke panti gue ama Aza ke taman gak sengaja ketemu mantan Aza. What? Mantan, ucap Jeffrey terkejut. Lo bisa serius gak Jeff? Gue serius Ray. Ayo lanjutlah, ucap Jeffrey. Vano mantan Aza nyamperin kita berdua terus bilang ke Aza, minta maaf soal perselingkuhannya dan ngungkapin kalau dia masih mencintai Aza. Terus gue berantem sama dia karena ngotot terus ke Aza. Jadi Aza pernah pacaran? Tanya Jeffrey dengan mengemil lagi. Iya, waktu di sekolah lamanya dulu. Bentar pacarnya dulu selingkuh. Iya, selingkuh sama sepupu Aza sendiri, balas Gus Ray. Oh no. Tega amat bro, kata Jeffrey dengan sedikit terkejut. Si Vano itu masih ganggu Aza akhir-akhir ini sampai kemarin dia ke rumah sini, ujar Gus Ray. Gila tuh cowok, nyalinya gede juga brother, gak tahu apa ya kalau suami Aza itu jagoan banget sekali tonjok mental ke Singapura, ucap Jeffrey. Lo kenapa ngemil mulu, tanya Gus Ray heran. Enak jajan lo makanya gue cemilin, balas Jeffrey. Punya Aza itu, ujar Gus Ray. Punya Aza punya gue juga, gue kan kesayangan lo juga, balas Jeffrey terkekeh. Najis. Biarin, najis-najis gini masih lo minta temenin, ucap Jeffrey dengan sedikit menjahili Gus Ray. Lo mau gue tonjok, ketus Gus Ray. Slow man. Tengah malam yang begitu indah, pria dengan bertubuh gagah itu merenung sejenak dengan memandang langit malam. Mungkin ia merindukan seseorang yang seharusnya selalu bersamanya. Kangen istri kecil gue, ucap Gus Ray. Hadeh, baru ditinggal sehari aja udah kayak gini, apalagi ditinggal bertahun-tahun bisa stres lo, saut Jeffrey. Bisa diem gak, mulut lo itu. Jeffrey ikut merenung dan memandang indahnya langit malam yang dihiasi beribu bintang-bintang kecil. Kapan ya Ray? Gue bersatu sama Nia, spontannya. Gus Ray melirik sepupunya, usaha, doa sisanya biar Allah yang berkehendak, balasnya. Lo sama Aza semulus itu bersatu, sementara gue sama Nia bertahun-tahun mengagumi belum aja dikasih untuk bersatu. Gus Ray menepuk pundak sepupunya dan berkata, cinta itu gak semuanya mulus, pasti ada aja masalah yang selalu mengujinya. Gue sama Aza bersatu dengan segampang itu tapi apa lo tahu? Ujian gue sama dia di mana? Jeffrey menggeleng kepalanya dengan jawaban tidak tahu. Ujiannya ada di Aza sendiri, dia masih belum buka hati buat gue bahkan gue belum memiliki dia seutuhnya dan masih membutuhkan waktu dengan begitu lama. Sementara lo sama Nia masih sama-sama diuji dalam cinta yang belum diketahui satu sama lain, gue yakin lo sama Nia pasti bersatu. Gak usah pesimis kejar dia terus dalam sepertiga malam lo insya Allah Allah akan datangkan dia jika memang terbaik buat lo, pintah Gus Ray. Makasih buat nasihat-nasihat lo yang selalu bikin gue semangat dalam menghadapi berbagai macam gebrakan dunia ini, ucap Jeffrey. Lo sepupu terdekat gue Jeff, dari kecil kita selalu bermain bersama bahkan ketika gue udah nikah aja selalu butuhin lo, balas Gus Ray. I love you, sepupuku, ujar Jeffrey yang ingin memeluk Gus Ray. Dengan spontan Gus Ray geplak jidat Jeffrey, gak usah gitu. Jijik gue, sama Aza lo mau, sama gue gak mau, ucap Jeffrey dengan wajah cemberutnya. Aza istri gue, ya maulah. Oke lah oke, fine. Malam, gue mau tidur, ucap Gus Ray dengan meninggalkan Jeffrey. Ikut Ray, teriak Jeffrey. Jijik tahu Jeff, teriak balik Gus Ray.
Suara ketukan pintu di pagi hari membuat Gus Ray terbangun dari tidurnya. Dia langsung bergegas menuju ke arah pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum, salam seseorang di balik pintu. Waalaikumsalam, balas Gus Ray. Gus Ray menatap seseorang yang berdiri di depannya. Wajah ia langsung berubah menjadi segar tanpa ada rasa ngantuk sedikit pun. Aza, cakapnya. Morning My Gus yang katanya dingin seperti 1000 pintu kulkas yang selalu dikagumi-kagumi oleh santriwati sini, tutur Aza. Gus Ray dengan spontannya memeluk Aza erat, hingga Aza terheran-heran. Di sisi lain Aza juga merasa nyaman berada di pelukan Gus Ray. Aku kangen kamu Za, ucapnya dengan memeluk Aza. Kenapa gue jadi nyaman gini ya? Apa ini yang namanya pelukan cinta yang sebenarnya, batin Aza. Aza melepas pelukan itu, gak usah alay deh Gus. Baru 1 hari aja, celotehnya. Sama istri sendiri juga, Za, balas Gus Ray. Gus baru bangun ya, cakapnya dengan menunjuk jari telunjuknya. Tadi udah bangun, selesai salat subuh malah ketiduran lagi. Gak boleh tahu. Tidur setelah salat subuh, celoteh Aza. Gus Ray mencubit hidung Aza dengan gemas, maaf sayang. Kebablasan. Aza dan Gus Ray kini duduk di ruang tamu. Nih buat Gus. Aza memberikan sebuah bungkusan kotak. Cookies. Ini cookies kesukaan aku Za, cakapnya dengan gembira hati. Karena itu kesukaan Gus so saya beliin. Tahu dari mana? Kalau itu kesukaan aku, tanya Gus Ray. Saya punya panca indera ke-6, balas Aza. Bisa aja, cakap Gus Ray. Seorang pria dengan rambut acak-acak dan wajah yang masih belum tersadar dari tidurnya berjalan menghampiri mereka berdua. Woi. Ada apa ini? Ujar Jeffrey. Ustadz, kok bisa ada di sini? Ucap Aza. Nginep dia Za, saut Gus Ray. Gue bukan nginep ya. Tapi lo yang nyuruh gue buat nemenin karena lo kesepian ditinggal istri tercintanya, saut balik Jeffrey yang langsung duduk di sofa. Gus masih minta temenin, tanya Aza heran. Hadeh Za, kamu itu gak tahu ya. Dia itu apa-apa sama saya tambah sebelum nikah sama kamu selalu nempel ke saya jadi gak usah kaget, ujar Jeffrey. Gus Ray menginjak kaki Jeffrey. Aduh. Teriak Jeffrey, gila lo ya, ketusnya. Bisa diem gak lo? Mau gue tonjok, bisiknya. Gak usah gengsi gitu Gus, gak kaget soalnya awal saya di sini juga udah lihat kalian berdua sering gandengan udah kayak adik kakak aja, saut Aza. Nah itu peka, ujar Jeffrey. Nih, buat lo, ujar balik Gus Ray. Apaan ini? Tanya Jeffrey. Beban hidup lo, balas Gus Ray. Ba. Aza tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban suaminya itu, nyelekit Gus ini. Tahu, kondisikan suamimu Za, cakap Jeffrey. Udah Jeff, lo balik, ucap Gus Ray. What? Setelah lo minta temenin ke gue, dengan enaknya nyuruh balik, balas Jeffrey dengan wajah heran. Kan udah selesai, dan makasih buat temenin gue ya. Sama-sama. Tapi apa lo gak mikir gitu? Gue dengan keadaan acak-acakan ini, belum mandi udah diusir aja. Mandi di dalam aja, ujar santai Gus Ray. Bener-bener nih orang. Kalau Ustadz mau pakai kamar mandinya, pakai aja gak papa, saut Aza. Gak, lo mandi di dalam aja, saut balik Gus Ray. Gus janganlah. Kasihan Ustadz Jeffrey, balas Aza. Tahu ini orang. Aza aja gak permasalahin, saut Jeffrey. Gak, ketus Gus Ray. Gus, biarin, bujuk Aza. Lo mandi sekarang. Gak usah lama-lama, pintah Gus Ray pada Jeffrey. Siap laksanakan bos, ucapnya dengan langsung berdiri dan bergaya hormat. Gus, panggil Aza dengan sibuk mencari sesuatu. Iya Zaujati, balas Gus yang baru saja datang. Gus, lihat novel saya gak? Tanya Aza. Yang mana? Novel kamu banyak. Itu. Covernya yang warna biru putih. Biru putih banyak Za, judulnya. Lentera Cinta. Oh, kok aja sih Gus?
Mana, ucapnya dengan menyalur tangan sebagai tanda untuk meminta novelnya. Ada, balas Gus Ray. Ya mana, Gus? Ini, aku belum selesai bacanya, jadi aku pinjem dulu ya. Sejak kapan Gus suka baca novel? Tanya Azza heran. Sejak kemarin kamu pulang ke rumah. Di sini enggak, saya belum selesai tamatin. Aku balikin kalau kamu udah setor juz 2. Masih proses. Ya udah, aku pinjem dulu novelnya. Siniin Gus, ucap Azza yang ingin merampas novel. Ambil kalau bisa, ucap Gus Ray yang meninggikan novel. Gus, balas Azza yang berusaha mengambil novel itu sembari jinjit kakinya sebab lebih tinggi Gus Ray daripada Azza. Gus, gak nyampe tahu, omelnya. Kasihan. Berusaha dong, ujar Gus Ray sambil mengejek gemas istrinya. Gus, jangan macem-macem ya, ancam Azza. Gus Ray hanya membalas dengan senyuman manisnya. Jangan senyum-senyum. Azza sudah sangat kesal, ia berinisiatif menggelitik perut Gus Ray hingga membuat Gus Ray geli. Kamu curang, ujar Gus Ray. Balikin. Tidak bisa, balas Gus yang sambil berlari ke arah lain. Gus, ucap Azza dengan wajah memerah kesal. Kalau mau novel ini, tangkap aku, tantang Gus Ray. Nantangin ya. Ayoka, teriak Azza yang langsung mengejar Gus Ray. Gus Ray berlari tertawa melihat Azza yang terus berusaha mengambil novel darinya. Keduanya berlari hingga serumah seperti anak kecil yang bermain. Gus, balikin, teriak Azza. Kejar dong, teriak balik Gus Ray dengan tertawa terbahak-bahak. Azza terus mengejar Gus Ray, keduanya masih saja berlari-larian hingga keluar rumah. Gus, jangan bikin singa ini mengejar Gus ya, teriak Azza. Kalau kamu singa, aku macannya. Jadi sama-sama lomba lari, teriak balik Gus Ray. Gus, teriak Azza. Gus Ray terus berlari-lari hingga lari berbalik badan ke Azza sambil tertawa melihat istrinya yang berusaha mengejarnya. Semangat singa cantik, teriak Gus Ray. Awas ya, macan nyebelin, teriak Azza. Keduanya terus berlari-lari hingga tak tersadar memasuki pesantren dengan teriakan bercanda mereka. Ketika sudah memasuki area pesantren, para santriwan dan santriwati melihat tingkah sepasang suami istri ini dengan tatapan heran dan juga baper. Macan, balikin novel singa, teriak Azza yang masih belum sadar berada di wilayah pesantren. Kalau macannya gak mau, teriak balik Gus Ray yang terus saja berlari dengan kencang. Hei lihat deh, Gus Ray dan Azza lucu banget ya. Lari-larian gitu. Oh my god, sepasang suami istri yang bikin salting. Lucu banget mereka lari-larian gitu. Jadi pengen aku seperti beliau-beliau ini. Baru kali ini lihat Gus Ray tertawa lepas dan lari-larian gitu. Cuma Azza yang bisa bikin Gus Ray sebucin itu. Tidak, pasangan idaman. Semoga bentar lagi aku nyusul. Ocehan-ocehan berbagai macam itu datang dari santriwati yang melihat dari arah atas asramanya. Mereka baper dan salting melihat keromantisan Gusnya dan Azza. Itu Gus Ray. Wow, Gus yang dingin itu bisa tertawa lepas ya. Cuma sama istrinya, kulkas Gus Ray rusak. Widih, jadi pengen gue. Weber, pasangan yang serasi. Tak kalah jauh para santriwan juga melihat keromantisan itu. Teriakan kedua pasangan itu mengundang suara hingga ke dalam. Ini bah, ucap Umi. Terima kasih Mi, balas Abah. Gus, balikin. Enggak, bah. Itu ada apaan ya? Kok seperti teriak-teriak, ucap Umi. Iya Umi, sebentar, balas Abah yang langsung menghampiri keluar dalam yang diikuti Umi. Gus udah. Ayo dong, teriak Azza. Singa kok lemah sih? Masa kalah sama macan, teriak balik Gus Ray. Umi dan Abah tersenyum melihat tingkah laku lucu anak dan mantunya itu. Lihat tuh bah, anak dan mantu kita ternyata lagi bermain-main, ujar Umi. Aku kira ada apa, ternyata keromantisan mereka. Sepertinya mereka tidak sadar, kalau mereka bermain hingga ke pesantren, ucap Umi sambil terkekeh kecil.
Biarkan mereka menikmati keharmonisan dalam rumah tangganya, saut Abah. Gusrey dan Aza masih saja bersemangat lomba berlari-lari hingga ke wilayah gedung yang khusus kegiatan. Dan, brak, Gusrey tertabrak dengan Ustadz Jeffrey yang baru saja keluar dari ruangan hadroh. "Gimana sih lo Ray?" ucap Jeffrey. Sorry Jeff," balas Gusrey. "Gus," panggil Aza dengan ngos-ngosan. "Ini pada ngapa dah? Kok kalian berdua ngos-ngosan gitu?" tanya heran Jeffrey. "Tuh Ustadz, Gusrey gak mau balikin novel saya," balas Aza dengan sedikit ngos-ngosan. "Terus gue nyuruh Aza kejar gue," saut Gusrey dengan ngos-ngosannya juga. Jeffrey melihat malas kepada mereka, ia mengerti maksud dari kedua sepupu dan iparnya. "Ceritanya kalian berlari-lari udah kayak lomba lari sampai ke pesantren," ucap Ustadz Jeffrey. "Hah, pesantren?" ucap Aza kaget. Aza melihat ke sekelilingnya, ia baru tersadar bahwa berlari bersama Gus hingga memasuki pesantren. "Lah, gak nyadar?" tanya Jeffrey. Aza memukul tangan Gusrey dengan tangan mungilnya. "Ih, Gus kok gak bilang sampai ke pesantren larinya," omel Aza. Gusrey tersenyum tipis, "Sengaja, lagian kamu bisa-bisanya gak sadar. Nyebelin emang. Maaf singa cantik, balikin gak? Saya udah capek ngejar tahu," omel Aza dengan penuh keringat di wajahnya. Gusrey langsung mengembalikan novelnya pada Aza. "Maaf ya, aku cuma pengen lari-lari aja sama kamu." "Lari itu pagi, bukan sore," ketus Aza. "Sama aja, sama-sama sehat." "Hadeh, drama dalam rumah tangga yang membuat banyak santri-santri iri melihatnya," ujar Jeffrey. "Tahu, pasti tadi diliatin santri-santri, apa gak malu?" saut Aza. "Ngapain malu? Udah halal," balas Gusrey. "Si paling halal," saut Jeffrey. "Lo ada tisu gak?" tanya Gusrey. "Buat," balas Jeffrey. "Gue minta." "Nih." Gusrey tanpa berlama-lama langsung berdiri di hadapan Aza dan mengelap keringat di wajah Aza itu. Aza menatap suaminya dengan serius dan Gusrey juga menatap balik dalam istrinya. Jeffrey menghela nafas melihat keromantisan sepupunya. "Mulai," cakapnya. "Udah woi. Di sini ada yang jomblo," teriak Jeffrey. Teriakan Jeffrey membuat Gusrey dan Aza terkejut. "Bisa pelan gak? Gak usah teriak-teriak gitu," ujar Gusrey. "Habisnya lo gak mikirin di sini ada jomblo visabilillah. Pede lo, harus dong. Nih, tisu lo." "Makasih," ucap Gusrey. "Udah Yokza, kita balik," ajak Gus. "Dih, bener-bener tuh orang. Udah lari-larian kayak film India diliatin banyak orang dan membuat orang-orang merasa iri dengan keromantisannya. Sekarang malah ninggalin gue. Mana gak minta maaf tadi," omel Jeffrey. "Bener-bener lo berdua," teriak Jeffrey. Gusrey membalik badan dan tersenyum tipis kepada sepupunya. "Gak usah senyum. Pahit senyuman lo," teriak Jeffrey dengan omelannya. "Nia, semoga aku dan kamu cepat bersatu agar seperti Ray dan Aza," renungannya. "Nanti kalian setor ke saya jus 15 ya," ucap Jeffrey. "Nggih Ustadz, jenengan saget jam pinten?" tanya santriwan. "Selesai salat asyar aja." "Nggih, Ustadz, kulo nyuwun pamit, Ustadz," cakap santriwan. "Enjih," balas Ustadz Jeffrey. "Assalamualaikum," salam kedua santriwati baru saja datang. "Waalaikumsalam, Nia, Zaina," balas Jeffrey. "Ngapunten Ustadz, saya kesini mau nyetor tugas kemarin," ucap Nia. "Tugas yang mana?" tanya Jeffrey. "Diniyah Ustadz." "Oh alah, iya. Maaf saya lupa. Belum tua udah pikun aja nih, Ustadz," saut Zaina. "Nyaut aja kamu," ujar Jeffrey. "Heleh. Nia, panggil Ustadz Jeffrey." "Iya Ustadz, setoran jus 6 kamu sudah lancar?" tanya Jeffrey. "Masih kurang 4 kaca. Alhamdulillah, selesain ya. Terus langsung disetorkan ke saya." "Iya Ustadz, Nia doang nih yang ditanya." "Saya enggak gitu," saut Zaina lagi.
Jeffrey menghela nafas, kamu sampai mana, Zaina? Saya masih juz 4, Otu selesai, balas Zaina. Selesain ya. Terus setorkan, pintah Jeffrey. Laksanakan, Ustadz, balas Zaina dengan tersenyum. Saya pamit dulu, assalamualaikum, ucap Jeffrey. Waalaikumsalam. Ustadz Jeffrey itu lucu ya. Nyebelin sih, tapi cakep, celoteh Zaina. Kamu suka? Tanya Nia. Hah, gak lah. Terus, kok kata kamu cakep? Tanya Nia. Cuma muji aja, kalau Gus Ray belum sama Aza, aku sih lebih suka Gus Ray ya. Kayak menantang gitu, balas Zaina. Kalau Ustadz Jeffrey. Zaina terdiam dan sedikit tersenyum. Ustadz Jeffrey itu, dia cakep, lucu, ngeselin, tapi apa? Tanya Nia sedikit penasaran. Tapi aku gak suka, balas Zaina. Iya deh. Udah ah, balik aja, ajak Zaina. Maaf Pak, masalah meeting kita jam berapa? Tanya sekretaris. Abis ini, jam 2 siang, langsung kamu atur saja semua, balas Gus Ray. Baik Pak, Gus Ray hari ini sangat super sibuk mengurusi perusahaan mertuanya, ia benar-benar menjalankan dengan baik. Pada jam 2 siang mereka akan mengadakan meeting bersama kliennya. Ting, pesan masuk, azannya Ray. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, ada apa? Gus, sibuk banget ya? Iya, tapi kalau untuk kamu enggak. Mulai. Kenapa? Za, kamu mau apa? Bisa minta tolong. Pulang kerja, beliin saya es buah coklat di Blok M. Bisa banget dong sayang. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Lucu banget sih. Rasa capek langsung hilang kalau lihat tingkah kamu, renung Gus Ray. Heh, Aza, teriak seorang perempuan. Zaina. Kenapa? Tanya Aza. Za, nanti malam kamu ikut ngaji kitab, tanya Zaina. Pasti, kenapa? Tanya Aza. Yang badali siapa? Tanya Zaina. Kata Gus Ray sih, Ustadz Jeffrey. Oh, oke. Kenapa? Kamu tiba-tiba tanya. Gak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Aza hanya mengangguk heran. Aku balik ke asrama dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuai apa kata Gus Ray bahwa meeting bertemu klien dilaksanakan pada jam 2 siang, kini semua berkumpul dalam ruangan meeting. Gus Ray langsung saja menuju ruang meeting dengan aura bos yang melekat pada dirinya. Klek, selamat siang, salam siang Gus Ray. Selamat siang juga Bapak Ray. Gus Ray terkejut melihat sosok kliennya, dan menatap tajam ke arahnya. Lia, panggil Gus Ray. Iya Pak, ini klien kita, tanya Gus Ray. Iya Pak, ini Bapak Vano klien kita hari ini, balas sekretaris. Kenapa harus dia kliennya, batinnya? Kenapa Bapak Ray? Ada masalah dengan saya, tanya licik Vano. Ray mencoba menahan emosinya, dia sudah paham apa yang akan dilakukan oleh Vano, kita mulai meetingnya. Beberapa jam kemudian meeting berjalan dengan lancar walau ada rasa tidak nyaman bagi Gus Ray. Saya harap Bapak Ray bisa bekerja sama dengan saya untuk lebih baik, ucap Vano. Saya pastikan itu, balas tegas Gus Ray. Saya tidak menyangka bahwa perusahaan ini bisa dipegang oleh menantu Bapak Adrian. Saya dan Anda sekarang hanya fokus untuk bekerja sama bukan membahas tentang pribadi. Vano tersenyum, keren juga, tidak salah pilih klien juga saya. Gus Ray langsung meninggalkan Vano begitu saja. Gue bakal bikin lo hancur, dengan perlahan, ucap Vano. Gak ada sianya. Gue wakili Papa, batin Vano. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, Gus pulang juga, ucap Aza. Mereka berdua langsung saja pergi ke dalam rumah. Ini titipan kamu. Makasih Gus, senyum Aza gembira. Aza langsung saja memakan es coklatnya. Dia tidak sabar untuk mencobai favoritnya itu. Apa cerita ke Aza? Soal Vano. Kalau gue cerita, Aza bisa nyuruh gue buat batalin kerja sama itu, kalau sampai batalin bisa rugi besar ayah Adrian, batin Gus Ray.
Aza melihat suaminya yang melamun. Gus, iya Za. Gus kenapa ngelamun? Tanya Aza sembari makan. Gak apa-apa, mikirin kerjaan tadi. Jangan terlalu dipikirin, nanti bisa sakit loh. Kamu mulai perhatian, ucap Gus Ray dengan sedikit menggoda. Aza menaikkan alisnya, cuma ingetin aja. Gak usah ger. Gus ikut ke dalam gak? Nanti malam, tanya Aza. Sepertinya aku gak bisa, masih harus ngurusin kerjaan. Ya sudah nanti saya ke dalam sendiri. Mau aku anterin, tawar Gus Ray. Kayak anak kecil aja. Gus Ray tertawa. Kenapa ketawa coba? Lucu aja lihat tingkah kamu. Dari dulu saya emang lucu. Makanya jadi istri aku. Apa hubungannya? Gak ada. Gus gak jelas banget hari ini. Ya udah ya, aku mau bersih-bersih dulu, ucap Gus Ray. Gus Ray menepuk lembut kepala Aza, dan langsung pergi ke arah kamarnya. Gus Ray kenapa ya? Kayak ada yang dipikirin gitu, batin Aza. Di pukul 8 malam para santriwati mengaji kitab kuning seminggu 3 kali, dan kali ini yang badali kitab adalah Ustadz Jeffrey. Badali kitab tiap minggu selalu bergantian dengan beberapa guru, ada Gus Ray, Ustadz Jeffrey, Ustadz Arif, dan Ustadz Dayat. Suasana santriwati yang sedang memaknai kitab ditemani sejuknya udara malam di pesantren. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30, ngaji kitab sudah selesai, kita para santriwati kembali ke tempat asramanya masing-masing. Aku kalau yang badali Ustadz Jeffrey itu seru. Gak pelan, gak cepet pas gitu. Mana cepet paham, ujar Zaina. Kalau yang lain, emang kenapa, tanya Nia. Kalau Ustadz Arif sih enak cuma minusnya, beliau kalau maknai banyak banget. Kalau Ustadz Dayat seru ya tapi kecepatan banyak ketinggalannya aku, jelasnya Zaina. Kalau Gus Ray, kali ini Aza yang bertanya. Kalau Gus Ray pas banget, paham tapi terlalu dingin dan selalu ada aja pertanyaan, bikin tegang aja, balas Zaina. Biasa aja tuh. Aku kalau minta ajarin BB aja, ujar Aza. Sebab kamu istrinya jadi suasananya cair gak kayak kita dingin panas, ujar Zaina. Kata aku sih sama aja, yang penting bikin paham, saut Nia. Apalagi Ustadz Jeffrey, ya Nia, goda Aza sembari menyenggol Nia. Sama aja. Masa sih, goda Aza. Iya tahu. Aza tertawa kecil. Aza melihat Zaina yang tiba-tiba terdiam dan sedikit cemberut. Kamu kenapa nah? Tanya Aza. Gak apa-apa, udah aku mau balik dulu. Bareng ya Zaina, saut Nia. Ayo, yah, aku sendiri nih, celoteh Aza. Gak apa-apa, balik dulu ya, ucap Zaina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aza berjalan menuju rumahnya sendiri, ia menikmati udara dingin malam hari ini. Saat ia menikmati jalan malam hari ini, ia merasa ada seseorang di belakangnya dan astagfirullah.